Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang sebuah harapan. Harapan kamu yang akhirnya terwujud. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Taurus, fokuskan ke kartu ini. Kita akan ambil 3 energi kamu dari kartu orakel ini ya. Kita akan lihat, rasakan lebih dalam, energi kamu akan muncul di sini. Kita akan ambil 3 kartunya. Oke. Di sini ada temptation. Ada pure intention, come together, wait for winter. Nah, Taurus, di sini energi banyak orang ya, baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Nah, kita akan lihat di sini. Dari bottomnya kamu, di sini ada temptation. Memang kamu merasakan dalam hidup ini ya, selalu ada halangan, selalu ada masalah yang datang kepada kamu ya. Itu bermacam-macam masalah. Kalau kita bicara tentang asmara kamu, ya itu seseorang yang dekat dengan kamu itu bisa saja tidak tidak pernah ada ketulusan atau tidak pernah ada suatu kejujuran ya. Bisa saja dia sering membohongi kamu atau dia hanya memanfaatkan kamu ya. Karena di sini ada ular ya. Sesuatu ini ya terjadi karena ya ada satu faktor. Ya memang di awal kamu dengan dia ya, kalau kita bicara tentang percintaannya kamu ya, di awal mungkin kamu merasa bahagia sekali dengan dia. Atau kamu melihat dia itu seseorang yang benar-benar bisa bisa membahagiakan kamu. Atau bisa menjadi pasangan kamu gitu ya. Ternyata ya mungkin setelah kamu menjalin hubungan itu, entah itu berapa waktu ya, akhirnya kamu melihat bahwa di situ ada kelicikan dalam hubungan itu. Atau bisa saja dia seseorang yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan, ya, seperti sikap, sifat dia, tindakan dia ke kamu. Nah, itu yang mungkin sangat membuat kamu terkejut gitu loh. Karena di awal kamu ketemu dia ya mungkin dia sangat baik, sangat perhatian ya. Ya, orangnya sangat energik. Ternyata semua itu palsu gitu loh. Itu sebagian dari kamu. Jadi kamu di sini harapannya apa? Ya, terlihat di sini kamu pengen lepas dari dia. Terlihat kamu di sini pengen apa ya, merubah hubungan ini gitu loh. Walaupun kamu di sini susah untuk eee, terlepas dari dia ataupun kamu coba untuk menarik diri dulu, ya mungkin agak sulit ya, tapi di sini kamu sudah berusaha. Dan harapan kamu di sini bisa lepas dari orang yang seperti itu. Dan harapan kamu ke depan ya akan bisa ketemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia gitu. Itu ya gambaran di sini. Begitu juga halnya dengan masalah apa ya, tentang, pekerjaan ya atau finansialnya kamu. Di sini walaupun kamu merasa, pekerjaan kamu itu sudah benar gitu ya, tapi kamu merasa ya pasti ada orang yang mungkin yang licik ataupun, seseorang yang mungkin tidak bisa dipercaya gitu ya. Dari situ kamu harus berhati-hati. Secara jika kamu tidak mengetahui itu, nah otomatis pekerjaannya kamu ataupun bisnisnya kamu juga akan bisa hancur karena adanya orang seperti itu, gitu ya. Dan disitulah kamu harus bisa berhati-hati, bisa lepas dari orang seperti itu. Dan harapan kamu, semua hidup kamu itu akan bisa lebih baik dari hari ini. Ya, seperti itu. Karena namanya hidup ya, pasti banyak eh, masalah, pasti banyak rintangan dan halangan. Nah, disitulah kita harus bisa bijaksana dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, melihat masalah yang ada di hadapan mata kita. Oke? Nah, kita lihat di sini.
Di kartu pertama ya, ada wait for winter. Disinilah ada energi kamu di mana kamu lagi menunggu suatu musim gitu ya. Ini ya artinya. Tetapi di sini kalau kita uh, sinkronkan dengan masalah hidup kamu ya, sepertinya kamu memang lagi menunggu sesuatu harapan yang mungkin selama ini kamu inginkan. Salah satunya yaitu kamu bisa lepas dari dia, lepas dari seseorang yang mungkin sangat membuat hidup kamu uh, sedih ya, kecewa ya, bisa saja hidup kamu menderita karena dia ya. Dan saat ini kamu pengen lepas dari dia dan akhirnya ya yang kamu tunggu-tunggu saat ini akhirnya terwujud. Harapan kamu ya bisa lepas dari dia, bisa move on dari dia, bisa menghilangkan energinya dia ya. Secara perlahan kamu di sini waktu itu akan datang. Disitulah waktu yang kamu tunggu itu akan tiba ya. Gitu. Di sini memang terlihat ya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kamu manifestasikan dalam hidup kamu. Ya seperti aku itu pengen bahagia loh. Aku tidak mau lagi ketemu orang seperti ini, ketemu orang seperti itu, yang dimana notabene aku tidak pernah bahagia dengan dia. Ya, buat apa aku buang-buang waktu bersama orang seperti itu? Lebih baik aku sendiri saat ini. Nah, itu gambaran dari kamu ya. Jadi harapan kamu itu memang menginginkan ada kebaikan di hidup kamu ke depan. Tidak ingin stuck seperti ini terus gitu loh. Ya, kalau memang seperti itu terus kapan aku berubahnya, kapan aku bahagianya. Nah, itu ya. Secara walaupun di sini kamu sangat mencintai dia, tapi kamu harus bisa berpikir logis gitu loh. Secara seseorang yang seperti itu ya nggak mungkin kamu pertahankan, ya kan? Nah, di sini ada come together. Saat kamu sudah melepaskan dia, eh, kamu akan bisa mengalami ya, akan bisa melihat sesuatu yang banyak ya, many option juga. Sesuatu yang akan datang kepada kamu. Apakah itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa peduli sama kamu, orang-orang yang care sama kamu ya, itu pasti ada. Tidak semua orang itu sama. Ya, apalagi kalau kamu di sini ketemu dengan memang orang yang punya chemistry dengan kamu. Secara ya, kadang-kala Tuhan itu memberikan suatu masalah kepada kita agar kita bisa lebih menghargai hidup, lebih menghargai suatu hubungan, atau bisa saja itu alasan Tuhan memberikan masalah kepada kita sebagai pembelajaran buat kita agar bagaimana kita bersikap nantinya, bagaimana kita memutuskan masalah itu. Itu. Itu di sini gambarannya ya. Jadi kamu kalau ada masalah ya jangan merasa wah kenapa ya aku terkena masalah terus, kenapa aku sulit terus ya, kenapa aku ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah sayang sama aku gitu. Nah sebenarnya eh, masalah yang kamu hadapi itu sebenarnya bisa dikatakan anugerah gitu loh. Ada hikmah di balik semua itu. Kenapa? Ya bisa saja dengan begitu kamu menjadi seorang yang kuat. Dengan begitu kamu akhirnya bisa dihargai atau menghargai suatu hubungan. Dan akhirnya juga kamu bisa menghargai hidup ini dan menghargai waktu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya sebenarnya ya semua segala itu pembelajaran dalam hidup kita. Itulah perjalanan hidup yang harus kita lewati ya. Semua itu akan datang secara bersamaan gitu ya. Baik itu cinta kamu, pekerjaannya kamu, finansialnya kamu, di sini akan membaik. Ada harapan yang aku lihat tiba-tiba aja ya seperti keajaiban ya yang kamu dapatkan nantinya. Ya mungkin itu hal yang terbayarkan eh, dari masalah yang kamu hadapi gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang banyak sih yang datang pada kamu. Kalau dari segi finansialnya kamu sih akan membaik ya. Kalau dari segi asmara kamu sih ya setidaknya walaupun kamu sendiri ya kamu bahagia gitu loh. Kamu bahagia dengan orang-orang di sekitar kamu. Walaupun mungkin kamu tidak ada satupun yang mungkin yang statusnya jelas walaupun di situ ada berteman gitu ya. Tapi kamu bahagia dengan lingkungan kamu ya. Dan kamu memang berharap ya suatu saat nanti kamu akan kedatangan, akan ketemu nih dengan suaminya kamu ataupun dengan yang eh, apa ya, dengan true love-nya kamu gitu ya, bisa saja. Ya mungkin di awal kita eh, alami dulu ya persahabatan, ya pertemanan. Nah di situ mungkin akan muncul rasa nantinya seperti itu. Oke, di sini ada pure intention, ya.
Di sini ya manifestasi kamu itu yang akan yang apa ya, yang membantu kamu untuk lebih menghargai segala, masalah gitu loh. Di sini ada satu hati yang harus kamu rasakan, di mana hati kamu sudah merasa saat ini sudah lega gitu loh, dengan masalah-masalah yang selama ini datang kepada kamu dan itu semua sudah terlewatkan. Dan harapan kamu benar-benar terwujud saat ini. Kamu bisa bebas ya dari apapun yang membelenggu kamu saat ini. Kamu bisa bahagia saat ini dari apa yang sudah kamu putuskan dalam hidup kamu ya, dari orang-orang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu atau dia toksik atau dia seorang yang suka membohongi kamu ya. Di sini akhirnya kamu bisa lepas ya, bisa lepas dari energi itu. Dan kamu di sini akan merasakan jati diri kamu sebenarnya. Wah, ternyata aku berhak untuk bahagia loh. Ternyata aku berhak untuk menjalankan hidup ini lebih baik lagi dari hari ini gitu loh. Jadi jangan jangan kamu pikirkan masalah-masalah yang sudah terlewati. Jadi kalau itu suatu motivasi buat kamu atau pembelajaran buat kamu. Dimana saat kamu mengalami hal itu kembali ya, jadi kamu sudah tahu nih caranya bagaimana ya, gitu. Oke. Buat Taurus. Nah, di sini kita akan lihat dengan kartu tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu hampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Taurus, kita akan shuffle kartunya. Apalagi di sini akan terbaca atau harapan kamu yang akan terwujud. Kita akan membaca di kamu apakah saat ini atau sebelumnya atau yang akan datang ya. Kita akan coba lihat. Itu hanya kamu yang bisa merasakan. Apakah masalah ini sudah pernah kamu rasakan? Apakah nanti akan kamu rasakan ya? Oke. Ada Nine of Cups. Cancer versus Scorpio. Di sini ada Wands ya, Aries, Leo, Sagi. Ada Knight of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capri. Dan ada di sini Cancer versus Scorpio. Ada Judgment. Ada The Tower. Ada The Magician. Oke. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Kita akan lihat di bottomnya kamu. Di sini ada Nine of Cups. Di sini akan main option ya. Banyak banyak pilihan nanti yang akan kamu dapatkan. Apakah pilihan-pilihan ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu? Harapan-harapan kamu yang akan muncul? Ya, bisa jadi ya. Di sini kamu akan bisa menerima sesuatu, apakah itu penghargaan, apakah kamu akan ketemu dengan seseorang gitu ya, seseorang yang benar-benar bisa merubah hidup kamu ya, gitu. Di sini terlihat di kartu pertama di situ ada Ten of One. Memang di awalnya sebelum saat ini kamu merasakan bahwa ada beban berat yang kamu pikul. Ada beban yang benar-benar kamu rasakan. Sangat benar-benar apa ya? Kamu itu kayak masalah dari segi finansial ya yang kuatnya ya kalau di sini. Karena kartu gandengnya seperti ini. Karena ada King of Pentacles. Jadi di sini kamu berharap akan ada perubahan dari segi finansialnya kamu. Ya mungkin dulu kamu pernah tertipu dengan seseorang, atau mungkin dulu kamu pernah dikhianati oleh pegawai kamu, ataupun oleh teman kamu, ataupun oleh rekan bisnisnya kamu ya. Disitulah yang kamu menjadi beban bagi kamu. Bagaimana ya caranya aku harus bisa bangkit lagi? Atau bagaimana caranya ya aku bisa merubah hidup aku agar bisa merasakan hal yang dulu pernah aku rasakan gitu ya. Ya, penuh dengan kebahagiaan dari segi finansial gitu. Sebenarnya itu rada berputar ya. Kadang kala saat kita di atas, kita lupa di bawah. Nah, itu yang berisiko. Kenapa? Saat kita di atas, jangan lupakan orang yang di bawah ya. Dan saat kita di bawah,
ya kita harus berusaha untuk naik ke atas, oke. Nah, di sinilah, ya mungkin dulunya kamu ataupun dia yang sudah memiliki semuanya tapi lupa untuk berbagi, ya berbagilah, agar ya mungkin apa yang kita miliki itu dijaga oleh Tuhan gitu ya, karena semua yang kita miliki itu ya semuanya milik Tuhan. Disitulah beban berat mungkin yang kamu rasakan dan akhirnya kamu juga akan mendapatkan kembali setelah ada usaha dan, eee, kerja kerasnya kamu ya, di sini. Dan di sini ada kartu, Three of Cup. Di sini akan ada kebahagiaan ya. Kalau dilihat sih, kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Seseorang itu ya sepertinya bisa dikatakan apakah dia dulu jadi orang ketiga kamu? Oh, atau dia adalah seseorang yang benar-benar dulunya punya niat yang tidak baik gitu ya ke kamu, atau dia itu hanya berteman sama kamu, tapi di sini ada perubahan, perubahan rasa terhadap kamu. Oke, ada judgment, di sini sebenarnya kebahagiaan. Ya, kalau aku lihat sih di sini come together, seseorang yang akan datang kepada kamu. Itu orang bisa dikatakan orang di masa lalu ataupun di sini teman teman lama ya, di mana dia ada perubahan. Yang di awalnya dia hanya ingin bersenang-senang ya, yang di awalnya dia hanya mikirkan egonya dia, atau dia mikirkan, eee, kepentingan pribadinya dia. Tapi lama-lama di sini ada perubahan. Perubahan, dari diri dia gitu loh, di mana dia ingin membangun hubungan kepada kamu. The Tower di sini, itu tidak artinya tidak harus hancur ya. Di sini ada masalah yang memang terjadi, ya. Kalau kita lihat masalah itu ya, eee, tentang diri kamu sendiri, bagaimana caranya kamu untuk bisa menerima dia. Perubahan kamu, perubahan dia ya, perubahan hubungan kamu dengan dia. Bagaimana caranya untuk bisa membangun kembali, memperbaiki kembali. Bisa saja dulunya kamu dengan dia punya hubungan dan dulu ya mungkin hubungan itu hanya untuk bersenang-senang. Tapi saat ini ada perubahan, dia pengen hubungan itu serius gitu loh. Karena di sini kayak ada keajaiban yang muncul ke dalam diri kamu ataupun dia di sini. Keajaiban tentang hubungan kamu dengan dia. Ya, itu sebagian dari kamu ya, yang aku lihat, di mana bisa saja akan terkoneksi dengan orang di masa lalu, atau bagi kamu di sini orang lama tapi versi terbaru gitu loh ya. Karena di sini ada demon juga, ada seseorang yang merindukan kamu, tapi dia apakah orang di masa lalu, apakah orang lama ya, teman lama kamu bisa saja. Ya, banyak pilihan. Di sinilah pilihan itu. Orang itu akan datang kepada kamu ya mungkin sebagian dari masa lalu. Sebagian orang di masa lalu, tapi itu berbentuk teman dulunya, gitu ya. Oke, buat Taurus. Nah, itu ya, harapan kamu yang akan terwujud, semoga ya kehidupan kamu yang dulunya mungkin tidak baik-baik gitu ya, saat ini akan berubah, karena ada waktu yang kamu tunggu di sini. Ya, waktu itu pasti akan datang menghampiri aku, agar aku bisa merasakan kebahagiaan sebenarnya, gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan nantinya, buat Taurus. Oke. Nah, ya harapan kamu itulah salah satu harapan kamu yang mungkin akan terwujud. Walaupun belum semuanya, ya tapi sebagian dari harapan-harapan kamu itu mungkin akan bisa terwujud saat ini. Semoga ke depan semua apa yang kamu harapkan dan impikan bisa akan terwujud. Oke, buat Taurus, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga ke depannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.